B adalah nilai sisi kanan ya. Pekan lalu kita sudah belajar ada SPL yang homogeen, dan kalau dia homogeen berarti pasti dia konsisten ya. Dan kita sudah mengecek juga apakah SPL tersebut dia itu konsisten atau tidak konsisten. Nah, pekan ini kita akan beralih ke kotak yang paling kanan ya. Apakah ketika dia konsisten, konsistennya itu tunggal atau banyak penyelesaian? Konsisten di sini adalah maksudnya adalah solusi ya. Persamaannya itu bisa tidak ditentukan nilai X1-nya, X2-nya, X3-nya. Kalau ternyata nilainya cuma satu opsi saja, berarti dia tunggal. Kalau banyak opsi, berarti dia banyak penyelesaian. Nah, saya naik dulu ke atas. Nah, bahasan kita pada hari ini itu fokus pada 3 metode. Ada yang namanya metode Gauss ya. Berarti dari Pak Gauss ya. Kalau Pak Joko berarti eliminasi Joko ya. Nah, metode eliminasi Gauss di sini menggunakan OBD ya. Masih ingat grafis yang segitiga atas ya, ada 3 opsi. Nah, itu kita akan gunakan di sini. Kemudian ada lagi metode matrix inverse. Nah, ketemu lagi sama inverse ya, sahabat teman-teman semua ya. Nah, karena ada inverse berarti ya di inverse matriksnya. Baru nanti dikalikan dengan B, jadilah dia mendapatkan nilai X masing-masing variabel. Kemudian ada metode Cramer. Nah, metode Cramer ini menggunakan pertukaran kolom. Jadi kalau kemarin pertukaran baris, sekarang kita pertukaran kolom. Nah, nanti dari 3 ini ada spesifikasinya masing-masing. Misalkan untuk metode matrix inverse dan metode Cramer, di situ dikatakan metode matrix inverse dapat digunakan untuk suatu SPL dengan A merupakan matriks tak singular. Apa artinya matriks tak singular? Determinannya tidak nol ya. Begitu juga untuk metode Cramer. Metode Cramer matriksnya juga harus tak singular ya. Metode tak singular. Dan SPL tersebut mempunyai penyelesaian tunggal. Nah, di sini juga berlaku untuk matriks inverse. Jadi SPL yang tunggal hanya bisa pakai metode inverse atau Cramer ataupun Gauss. Kalau tunggal itu masih banyak ya, ada tiga metode itu bisa digunakan. Gauss, inverse, Cramer. Kalau metode tunggal itu bisa digunakan dan hasilnya sama karena dia tunggal. Mau diselesaikan pakai metode Gauss, metode inverse, metode Cramer, hasil setiap variabelnya adalah sama karena tunggal. Nah, kalau SPL-nya ternyata banyak penyelesaian, dia hanya bisa dikerjakan dengan metode Gauss ya. Itu catatan yang pertama dan yang utama untuk bagaimana kita menentukan solusi SPL. Nah, sekarang kita coba langsung kerjakan contoh soal. Misalkan nomor 1 dulu ya, untuk metode Gauss. Untuk nomor 1 ini kita bangkitkan dulu matriks A-nya, tapi langsung gandeng B aja ya. Kok? 1, 2, 1. 2 min 2 1 4 3 Gandengkan dengan 1 2 4. 2. Untuk metode Gauss kita jadikan dia segitiga atas. Segitiga bawah boleh, tapi skema yang kemarin pakai segitiga atas. Jadi kita pakai segitiga. Kalau segitiga atas berarti ini dan juga ini harus 0. Berarti kita langsung gandengkan E21 dikali berapa ini harus menjadi 0 minus 2. Kita langsung gandengkan dengan yang bawahnya 31 minus 4 ya. Yang berubah adalah baris 1, baris 2 dan baris 3. Ya. Kita mulai kerjakan yang baris 2 dulu.
minus 2 kali 1 minus 2 ditambah 2 0. minus 2 kali 2 Minus minus 4 dikurang 2 ditambah 2 ditambah minus 2 ya kurang 2 ya berarti minus 6. minus 4 kurang 2 minus 2 kali 1 Minus 2. 2 tambah 1 Minus 1. kemudian baris ketiga di sini perlu ya itu juga perlu minus 2 kali 1 Minus 2. tambah 2 0. minus 4 kali 1 minus 4 tambah 4 minus 4 kali 2 Minus 8. tambah 5 Oh 5. kita tambah 5 Ya. tambah 3 Minus 5. minus jelek banget. Minus 4 kali 1 minus 4 tambah 3 ya. Minus 2 kali 2 minus 4 oke. Kemudian minus 4 kali 1 minus 4 tambah 4 ya enak right? Minus 2 udah deh. Oke. Selanjutnya itu dikalikan dengan apa berarti? E32 kali minus 2 minus 4 minus 2 tambah berapa tuh? Minus 6 85 kali 6 kali 5 per 6 dari 6 per 5 5 per 6 ada yang salah nggak yang baris kedua? Enggak ya? Mana ya? Oke. Terus sini berarti 1 2 1 kemudian ditambah 5. 0. Nah, di sini 0 pasti. Di situ 5 per 6 kali minus 6 jadinya 5. Minus 5. Minus 6 dikali 5 per 6 jadinya minus 5. Oh harusnya di sini minus ya. Nah, ini harusnya minus. Nanti plus 5 ditambah minus 5 jadinya 0. Kemudian minus 5 per 6 tambah 1 kali 1 tambah 1 minus 5 per 6 kali 1 jadinya 5 per 6 ditambah dikurang 1 jadinya 6 per 6. Nah di sini seper 6. Kemudian di sini 0 pasti 0. Oke. Ini masih segitiga atas, sudah ya? Sudah segitiga atas. Kemudian kita lihat, kita buktikan dulu. Berarti skemanya mirip seperti apa ini? Tapi dia nggak full ya? Iya. Sini 0, sini segitiga atas, sini kotaknya 0. Artinya ini apa? Banyak solusi Solusi banyak. Enggak, itu enggak 0. Enggak. Aduh, saya itu enggak. Sini bebas. Berarti itu enggak. Nanti bagus yang ini ya. Masih ingat. Yang lain-lain mungkin udah amnesia. Baik. Gak apa-apa. Ilmu emang begitu. Lupa. Jadi harus di review lagi. Nah, kalau sudah sampai sini, ada yang namanya untuk metode Gauss eliminasi substitusi mundur.
ini adalah minus 1/6 X3 sama dengan 0. Berarti X3 sama dengan 0 ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, minus 6X2 dikurang 1/6 jadinya plus 1/6X3 0 ya. Itu udah bukan 1/6 ditambah 0 berarti ya 0. Di sini juga pasti 0 juga. 0 semua ini. Nah, X1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. X1 sama dengan 1. Inilah nilai X-nya ya. Ini kebetulan aja 0. Boleh 0 ya, boleh. Boleh 0. Jadi kita segitiga atas dulu. Sudah dapat segitiga atas, kita substitusi mundur. Substitusi mundur itu artinya dari mana? Dari yang paling sederhana. Biasanya kalau yang baris ketiga, dia cuma tersisa satu variabel, yang lainnya 0. Tapi ternyata nilainya dua variabel yang lain 0 juga. Jadi cuma satu variabel yang bernilai lebih dari 0, yaitu X1 sama dengan 1. Boleh 0? Boleh ya. Boleh. Kalau 0 ya berarti seakan-akan nggak ada di situ ya. Meskipun persamaannya ada. Oke. Itu untuk metode Gauss. Kita coba kerjakan lagi untuk yang nomor 2 pakai metode Gauss. Coba teman-teman kerjakan juga. Mau di dulu, mau saya hapus soalnya. Cara nentuinnya mana? X-nya dari mana? Persamaannya, ini variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga. Berarti ini X1, X2, X3, ya kan ya? Konsisten, posisinya harus konsisten dengan matriks yang itu ataupun SPLM itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas sampai sini? Ya. Nambahnya adalah substitusi mundur aja di Gauss. OBD teman-teman udah, insya Allah udah paham. Segitiga atas, kemudian cek lagi dengan grafik ini nih, ya. Apakah dia tunggal, banyak, atau tidak ada solusi? Kalau tidak ada solusi, ya. Kalau tidak ada solusi gimana tuh kemarin grafiknya? Misalkan teman-teman disuruh ngerjain pakai metode Gauss, tapi ternyata ketika sudah dapat segitiga atas, grafiknya malah ini ya. Ini kan tidak ada solusi, tidak konsisten, nggak perlu ke substitusi mundur. Kenapa? Karena tidak ada solusinya, nggak akan dapat. Mau metode apapun, kalau ternyata dia tidak konsisten, nggak perlu pakai metode Gauss, metode inverse, metode Cramer, nggak perlu, karena nggak ada solusi. Jadi jangan dicari. Ya. Oke. Sudah di untuk catatan yang di papan tulis, saya mau hapus soalnya. Ini boleh saya hapus? Boleh ya. Coba kita sama-sama kerjakan yang nomor 2. Kita bangkitkan dari matriks 1, 2, min 5, 2 min 2 ya, 2 min 3, 4, kemudian 4, 1, min 6, 8. Tuh. Oke, sekarang sama ya. 1, 2, 4, berarti baris kedua harus dikali minus 2 baris pertama, baris ketiga minus 4 baris pertama ya. Oke, yang tidak berubah adalah baris pertama, kita bisa tulis dulu ya. Untuk baris kedua minus 2 kali 1 minus 2 tambah 2 0, minus 2 kali 2 minus 4 kurang 3 minus 7, dan minus 2 kali minus 5 10 tambah 4, kemudian minus 2 kali 2 minus 4 tambah 4 0, 1
Sini minus 4 kali 1 min 4 tambah 4, minus 4 kali 2 min 8 tambah 1, minus 4 kali min 5 20 tambah 6 tambah 6 20 kurang 6 11. Itu min pasti 0 juga ya. Nah, enggak, coba sambil dicek. Cuma susah nyarinya. Siapa tahu saya ada yang Karena aku bukan gitu bang. Coba buat TikTok sih. Hah? YouTube, TikTok, YouTube, itu apa itunya namanya? Nanti aku kirim channelnya. Yang kemarin itu kan ada yang pertemuan dulu tuh ada di itu. Iya ada. Udah betul? Ada yang keliru? Kemudian kita harus mengenolkan minus 7 di situ dengan kali min. Ya, di sini sama semua. Di kolom 1 baris 2 itu kan 2 ya. Nah pengen dia tuh 0. Nah terus kita lihat di atasnya yang 1. Dan di sini 0 pasti. Biar Dia min 1 kali min 7. 1 dikali min 2. 7 tambah min ditambah 7 0. Kemudian di sini juga harusnya jadi 0 juga. 0 semuanya. Ya itu jelek banget. Oke, ini grafiknya bagaimana? Sama ya? Sama ya. Tadi 0 gitu. Beda. Sini 0 sekarang. Iya ya. Sini 0. Kemudian di sini juga bawahnya 0. Artinya ini? Bukan. Artinya bukan katanya. Bukan Ya. itu arti. Misalnya itu. Zipin mau zipin. Nah, kalau banyak solusi, biasanya ada satu variabel atau dua variabel yang harus kita misalkan. Kenapa? Perhatikan yang di sini. Baris ketiga 0 semua. Ada jadi. Spidol udah ini. Kalau variabel tadi itu kita masih bisa tentukan 0. Karena memang nilainya 0, tapi sekarang 0 Spidol semua. mana? Jadi kalau kita substitusi mundur, Punya aku abis. Pakai spidol gitu enak tuh. nah kalau kita mulai substitusi mundur, kita nggak bisa pakai baris ke Yang 3, naik ke baris ke 2. Berarti kalau baris kedua minus 7 variabelnya apa? Emang main X2 Kemudian ditambah 14x 3 sama dengan 3. Nah, bagaimana di sini? Silahkan pilih ya antara satu variabel tersebut yang mau dimisalkan yang mana. Misalnya, saya mau misalkan x2 merupakan bilangan real yang saya simbolkan dengan alfa. Ya. Saya misalkan dia dengan alfa. X2 saya misalkan dengan alfa. Jadi minus 7 alfa ditambah 14x 3 sama dengan 0. Kita mau cari x3 berarti 14x3 sama dengan 7 alfa. X3 sama dengan 7 per 14 alfa. X3 sama dengan 1/2 alfa. Ini untuk X3. 3. Ini boleh nggak sih pakai variabel X gitu bisa? Kemudian kita tinggal masukkan sisanya ke persamaan pertama. Ini saya hapus dulu. Sebentar saya gambar lagi. Nah, sekarang kita masukkan persamaan pertama garis ya. X1 ditambah 2x2 dikurang 5x3 sama dengan 2. X1 ditambah 2 alfa dikurang 5 kali setengah alfa sama dengan 2. Mantap. Di sini berarti X1 ditambah 2 alfa dikurang 5/2 alfa
alfa sama dengan 2. berapa nih? Berarti Min 3 per 1 2. Yang itu dulu gak sih? Yang 2 berarti 4 per Iya, yang alfa dulu. 2 alfa berarti 4 per 2 alfa ya. Iya. 4 per 2 alfa berarti Setengah alfa. sini kita bisa langsung ubah aja. Enggak. Setengah alfa. 4 per 2 alfa. Alfa. Jadi X1 ditambah minus Minus setengah setengah alfa. alfa sama dengan 2. 2. Jadi X1 sama dengan 2 plus setengah alfa. Ini adalah X1. alfanya berapa? Bilangan real. Berarti kalau bilangan real bisa diisi apa saja. Itulah arti dari banyak solusi. Tidak tunggal. Oh, andai. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kan pasti dia. Pasti dia. Oh, diubah. Di sini kan udah ada 5 per 2 alfa ya. Iya. 2 alfa dikurang 5 per 2 alfa. Sama kan penyebutnya jadi 2. 2 di sini kan samanya 2 per 1 sebenarnya. Iya, betul. Jadi 2 bagi 1 2 bagi 1 2 Iya. kali 2 4. 4 alfa dikurang 2 bagi 2 1 kali 5 alfa. Jadilah 4 alfa kurang 5 alfa. Jadi saya langsung jadikan pecahan karena sebelahnya bisa langsung dioperasikan. Oh, di sini mah nggak usah ini. Nah, sama aja ya. Itu betul. Sama aja. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu substitusi mundur untuk si metode Gauss. Padahal seperti itu cara bilangannya bagus. Sekarang kita akan masuk metode matriks. Ada contohnya ya. 1 2 1 minus 2. Oke, boleh deh. Oke. Sip. Sampai jam berapa sih? 7.50. Ah, masih lama ya? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk metode Gauss? Cukup. Aman ya? Aman. Nanti biasanya bakal lebih pahamnya kalau sudah mulai responsif. Kita lanjut dulu untuk metode inverse. Saya boleh hapus? Boleh ya? Yang ini dulu, Pak. Yang mana dulu? Ini dulu. Makasih, Pak. Kembali sini. Menggandeng. Menggandeng, iya, balik ke YouTube. Terima kasih. Memangnya nggak penuh, memangnya nggak penuh. Apa? Memangnya nggak penuh. Apa nih? Apa kayak tuh? Langsung dihapus dulu ya tuh? Nanti ayeuna nggak ini enggak. Oke, untuk sebelum masuk ke metode inverse, kenapa bisa rumusnya X sama dengan A inverse kali B? Kita mulai dari A kali X sama dengan B. Rumus awalnya begitu ya? Iya, betul. Nah, kemudian kalau satu ruas saya kali alpha inverse, matriks A inverse, berarti yang kanan juga harus saya kalikan A inverse juga. Jadi kalau saya di sini kalikan A inverse dikali A dikali X sama dengan B dikali A inverse juga, ya. Nah, A inverse ketemu dirinya sendiri, ya, yang asli itu sama dengan 1 dikali X sama dengan B kali A inverse, maka X sama dengan B A inverse, atau mau hanya di depan boleh. Itu munculnya si rumus tersebut, ya. Artinya kuncinya adalah kalau kita berhasil inversekan matriksnya, kita bisa dapatkan dengan mudah X-nya. Syaratnya determinan A tidak sama dengan 0 dan dia hanya bisa untuk
solusi tunggal. Itu syaratnya. Kalau solusi banyak bagaimana? Nggak bisa. Harus pakai Gauss. Harus pakai Gauss. Oke, di sini. Aku ada di sini. Tadi. Ini sudah boleh? Atau itu dulu saya hapus lagi? Cuma catatan biasa. Gak apa. Udah belum? Udah ya? Udah. Belum? Udah? Ya. Setiap hari kamu setiap ini ya. Dari yang awal pertemuan dua Coba kita kerjakan ini dengan metode inverse. Jadi matriks A-nya adalah 1, 2, 1, kemudian 2, 2, 1, dan terakhir 4, 1, 3. Matriks B-nya adalah 1, 2, 4. Berarti kita harus tentukan dulu dia itu singular atau tak singular, berarti harus dihitung determinan ada berapa. Mau metode apapun boleh, misalkan saya satu saja ya. Sini minus 6 ditambah 8 ditambah 2 iya. kurang minus 8 ditambah 1 ya. Ditambah 12. 3, 2, 2, 12. Berarti ini sama dengan ini 4 ya. 6 4 min kurang 4 tambah 5 minus 1 berarti minus 1 tidak sama dengan 0. berarti dia tak singular ya. Nanti bisa kita cari inverse-nya ya. Apa rumus inverse? Kalau pakai minor cofactor min 1 baru min 1 coba dikali C transpos ya. Apa lagi, ada lagi ya, gitu aja ya. Yang C transpos ini ya dalamnya ya alfa itu ya, min 1 yang plus. Oke. Saya akan pakai minor cofactor aja. Saya tahu minor cofactor adjoin ya. Saya pakai metode adjoin aja, tapi di sini saya akan langsung putar, jadi nggak perlu ditranspos nanti. Jadi A11, jadi di sini A12, harusnya kan 21 ya, tapi saya langsung putar A1, 3, seterusnya nanti di sini ada A21, 22, 23, dan di sini terakhir ada A31, 32, 33. Kenapa begini? Karena saya mau transpos langsung, jadi nggak perlu ditranspos ya. Harusnya di sini kan baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1 ya, tapi saya langsung jadikan baris 1 kolom 2. Udah ditranspos juga. Ini udah tukaran ya. Oke. Kalau matriks adjoin berarti kita harus tutup menutup kolom 1, baris 1 kolom 1, berarti dia di sini plus berapa tuh? Baris 1 kolom 1 minus 2 1 1 3. Kemudian di sini minus baris 1 kolom 2 ya. 2 1 kemudian baris 1 kolom 3 2 2 1 min 2 1 4 1 ya. Nah, jadi di sini 2 1 baris 1 2 kolom 1 2 1 1 1 dan di sini
plus garis 2 kolom 2 ya. 1, 4, 3. Betul. Ini minus garis 2 kolom 3. 1, 2, 4, 1. 1, 2, 4, 1. Kemudian di sini plus garis 3 kolom 1. 2, 1, 1, 3. 2, 1. Aduh, cari ini 2, 1 ya. Kemudian di sini minus garis 3 kolom 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Dan di sini terakhir 1, 2, 2, min 2. 1, 2, 2 min 2. 2, 2 min 2. Nah, sekarang kita tinggal hitung determinannya. Minus 2 kali 3 minus 6 kurang 1. Minus 7 kali plus tetap minus 7 ya. Ya. Kemudian di sini 2 kali 3 6 kurang 4. 2 kali minus minus 2. Kemudian di sini 2 dikurang min 8. Min 6. Min 2 oh iya. kurang min 8. Oh, 10. Dan di sini 2 kali 3 6 kurang 1. 5 kali minus. Di sini 3 kurang 4. 1 kali plus tetap Min 1. Di sini 1 dikurang 8 Minus 7. kali minus 2 kali 1 2. dikurang min 2 4 ya. Kurang min 2 kan? Oh iya, 1 dikurang 2 min 1 kali minus 1 kali min 2 min 2 dikurang 4 min 6 kali plus tetap min 6. kita sudah dapat matriks C transposnya. Berarti matriks C transposnya saya bisa langsung tulis di sini A inverse sama dengan seper min 1 ya, kurang jelas, dikali minus 7 kemudian minus 5 4 minus 2 min 1 1 10 7 minus 6. rumusnya tadi adalah langsung dikali antara A inverse adalah ini ya, determinan kalikan semuanya dikali B. Jadi di sini kita bisa langsung kalikan dengan B 1 2 Nah, terserah ini gimana teman-teman mau mengerjakannya. Mau diselesaikan dulu perkaliannya boleh, mau di masing-masing boleh. Ini kan kalau minus sebenarnya tinggal diubah notasinya ya. Anggaplah ini di belakang aja minusnya. Kita selesaikan dulu yang bagian ini. Berarti minus 7 kali 1 ditambah minus 5 kali 2 ditambah 4 kali 4 minus 2 kali 1 ditambah minus 1 kali 2 ditambah 1 kali 4 10 kali 1 Kali 1 10 kali 1 tambah 7 kali 2 ditambah minus 6 dikali berapa hasilnya yang pertama?
Minus 7 tambah minus 10 ditambah 16. Ini berapa? Jangan deh. Saya buat lagi nanti di atasnya. Bingung nanti. Kalau step by step. Sini minus 2 kurang 2 ditambah itu 10 ditambah 14 dikurang 24. Oke. Saya ke atas aja gak apa ya. Hasilnya silahkan di ini. Terus nanti tinggal dikali minus 1/1 dikalikan dengan berapa nih? Minus 1. Di sini 0. Di sini 0. Kemudian di sini dikalikan minus 1 berarti 1 0. Ini adalah X1, ini X2, ini X3. Soal ini sama nggak yang pertama kita kerjakan? Yang pertama kita kerjakan beda ya? Bukan ini. Beda. Beda sama. Beda ya? Beda. Yang hitam-hitam tangannya apa kan Iya. anak-anak muda tapi kayak enggak itu tapi iya beneran Kita harus simpan ini ya. Harus buktikan dengan diagram. Ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan terkait metode inverse? Ya, yang paling ribet adalah cari inverse-nya memang. Ya. Inverse-nya itu kan ditentukan dulu inverse. Iya soalnya habis dipakai Tujuannya nyari ini. pembersihnya terus pakai Solusi. ini jadi rada beda gitu agak keset udah nggak apa-apa gitu Nah, aja. karena metode inverse tidak menggunakan segitiga atas dan lain-lain, kita nggak bisa gambar skemanya. Ya, jadi kita nggak bisa tentukan dia tunggal, banyak solusi atau tidak ada solusi. Tapi kita sudah kena restriksi di awal tadi, dia harus tak singular dan hanya untuk solusi tunggal. Ya, ya harus dipisah sendiri pencarian OBD-nya. Terus nanti pilih yang paling mudah atau pilih sesuai cara pengerjaan yang diminta sama soal. Ya. Iya, karena contoh soal pasti ada jawabannya. Kiranya main bola Kalau sebelumnya, tapi biasanya udah dikasih tahu sih. Tidak mungkin tidak mungkin dibiarkan tanpa informasi. Itu untuk metode inverse ya. Oke, yang di sini saya sudah tidak transpose lagi. Saya tinggal masukkan nilai dari setiap kofaktor di sana karena tadi kita putarnya di sana ya. Jadi aman. Oke, bagaimana untuk metode inverse? Sudah kebayang? Kebayang ya? Ya, harus nyari inverse-nya dulu. Inverse-nya boleh tidak pakai metode penghapusan, boleh. Kalau metode penghapusan kita pakai OBD ya, bisa sekalian nyari segitiga atas, bisa. Tapi ya ribet, ya. Ya ribet. Oke, itu untuk metode inverse. Kita kembali ke metode Kramer dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Aman ya? Insya Allah kita sambil bahas lagi di ekspresi. Nah, kalau metode Kramer, rumusnya adalah det AJ det A. Kalau ada matriks A M kali N, M-nya apa? M-nya makan. Baris, N-nya kolom. Kalau kemudian elemennya adalah I, J. I menunjukkan apa?
Y menunjukkan kolom. Maka di sini Y di sini menunjukkan kolom yang ditukar. Kayak judul sinetron ya. Kolom yang ditukar. Kolom Oke. itu. Rumusnya untuk ini tadi ya. Del A C dibagi determinan aslinya. Saya boleh ke sini? Udah ya? Dan Saya hapus ya. ini pasti orang-orang bingung nggak sih cara menulisnya. Nah, AJ maksudnya apa? Adalah determinan untuk matriks A yang ditukar kolom J. Jadi kalau di sini misalkan saya membuat A1, artinya saya akan menukar kolom 1 dari matriks A dengan apa? Ya, misalkan saya tulis dulu matriksnya di sini. Kramer ya, ini metode Kramer. Nah, yang dulu. Oh, tuh Dede. Kamu cuci baik. Nah, kita tukar dengan apa? Kita tukar dengan matriks B. Jadi kolom 1 kita isi matriks 1, 2, 4. Iya, memang sama aja. Nah, kebetulan sama. Kebetulan sama. Nah, berarti kalau A2 di sini 1, 2, 4 kosongkan dulu. 1, 3. 3. Kolom kedua masukkan matriks 1, 2, 4. dan kita masih perlu satu lagi. A3 sama dengan 1, 2, 4, 2, 1, 2. Kalau sudah ditentukan seperti ini, diapakan? Hitung determinannya. Tadi kita sudah tahu ini determinan A sama dengan min 1. Tapi determinan A1 belum tahu, tapi sama aja. Ya. Berarti min 1. Yang kedua, ada yang bisa nyari? Ini kemungkinan 0. Klasik ya. Antara backgroundnya beda. Jadi coba kalau makan di warteg muternya Beethoven. Merasa jadi tempe orek jadi stick. Kenapa? Karena komponen kolom 1, kolom 2 sama. Kelipatannya, kelipatan 1 juga sama. Pasti sama. Itu sifat determinan. Berarti di sini apa? Ya sama juga. 3 sama dengan 0. Sekarang kita bisa tentukan X1. Determinan dari A1 dibagi determinan A sama dengan min 1 per min 1 sama dengan 1. X2 di sini A2 dibagi determinan A 0 bagi min 1 0. X3 juga sama, jadinya 0. Hasilnya sama dengan
tunggal. Harus tunggal. Karena harus tunggal, kalau kita kerjakan dengan inverse atau dengan Kramer pasti sama. 100, 100. Kata masnya tadi lebih gampang pakai Kramer, iya. Jadi memang disuruh berjuang dulu pakai inverse, kalau dikasih tahu yang lebih gampang. Itu untuk Kramer. Ya. Kenapa tidak saya hitung di situ A2 dan A3? Karena ada sifat determinan yang kita bisa gunakan. Kalau antar ada kolom yang sama, komponennya pasti 0. Pasti 0. Ya. Perhatikan di sini 0 dibagi bilangan lain, 0 dibagi bilangan lain. Bukan min 1 bagi 0. Kenapa? Kalau dibagi 0 tidak terdefinisi, ya, error. Oke, selanjutnya adalah udah ya. Materinya udah. Materinya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Tadi udah. Jam sekali nanti kan udah 20 menit. Terus nanti mas pagi jam 8:10. Jadi sekarang tuh istirahat lagi. Nah, perhatikan di sini. Kalau kondisinya tunggal, pangkat matriks A sama dengan pangkat matriks A gandeng B sama dengan N. N adalah ordo A yang bentuk awalnya yang belum berubah. Ya, mungkin ketika kita ngerjain kita kan menutup-nutupi ordonya dikurang-kurangi. Nah, ordo N di sini adalah ordo awal dari A. Ya, ordo awal dari A. Kalau dia tidak persegi, perhatikan kalau tidak persegi berarti N-nya adalah jumlah. Ini A M N. M apa? N apa? M baris N. Berarti di sini kalau dia tidak persegi jumlah kolom. Ya. Kalau dia sama semuanya berarti dia tunggal. Kalau ternyata lebih kecil dari N, dia banyak penyelesaian. Oke, itu kuliah kita pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Metodenya tadi metode Gauss, kemudian inverse dan juga metode. Kalau ngerasa cepat berarti ngerti. Mau lanjut?